Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Aulia Hijriani, NIM 202405010354. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi. Undang-Undang Sarbanes Oxley Pengendalian Internet dan Kas. Pengertian Sarbanes Oxley ACT disahkan pada 2002 untuk memperbaiki kepercayaan publik setelah skandal keuangan besar yang melibatkan manipulasi laporan keuangan. SOX bertujuan memperkuat transparansi laporan keuangan dan pengendalian internal untuk mencegah penipuan dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Tujuan utama SOX meningkatkan transparansi keuangan, memastikan laporan keuangan akurat. Tanggung jawab manajemen harus mendatangani dan tanggung jawab atas laporan keuangan. Pencegahan penipuan, memperkuat kontrol internal agar mengurangi manipulasi data. Perlindungan whistleblower, melindungi individu yang melaporkan pelanggaran. Pengawasan auditor, meningkatkan independensi auditor untuk menghindari konflik kepentingan. Dampak SOX terhadap akuntansi mendorong pada yang pertama, transparansi yang lebih besar dalam laporan keuangan, meningkatkan akuntansibilitas manajemen, penambahan pengawasan internal, penyesuaian kurikulum pendidikan akuntansi untuk mencakup pengendalian internal dan etika. SOX membawa perubahan besar dalam praktik akuntansi dengan meningkatkan transaksi tanggung jawab manajemen dan sistem pengawasan internal. Pengendalian internal dan akuntansi. Sistem yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian komunikasi, dan pemantauan untuk memastikan keakuratan laporan keuangan dari mencegah kekurangan. Kas dalam akuntansi. Aset yang sangat likuid dan penting dalam transaksi bisnis dan pengelolaan kas yang baik meliputi pemisahan tugas, dokumentasi, dan verifikasi. Transaksi untuk mencegah penyalahgunaan dan kas adalah uang tunai dan aset likuid lain yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan menyimpan sejumlah uang dalam kas kecil untuk kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembelian alat tulis. Pengendalian internal dalam kas. Sistem pengendalian kas mencakup prosedur untuk melindungi kas dari kecurangan dan memastikan akuransi pencatatan. SOX menekankan pada kontrak ketat, audit independen, dan pemisahan tugas dalam pengelolaan kas. Kesimpulannya, SOX pengendalian jurnal dan manajemen kas merupakan elemen penting dalam menjaga integrasi laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Bab 8 Akuntansi Piutang. Pengertian piutang. Piutang atau receivable merupakan tagihan penjualan kepada pembeli sebesar transaksi penjualan kredit yang disepakati bersama. Selain dari transaksi penjualan kredit, piutang bisa timbul karena perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain. Transaksi penjualan secara kredit melibatkan dan pihak penjual dan pembeli pihak yang berkewajiban membuat utang yang disebut debitur. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha. Yang kedua, piutang lainnya. Akuntansi batas piutang tetap mendasarkan pada standar akuntansi keuangan atau ASK. Pada umumnya sering memberikan potongan pada pelanggan karena membayar tunai atau pelanggan membeli barang dan jumlah besar. Akuntansi tak tertagih. Yang pertama, piutang tak tertagih adalah hutang yang tidak bisa ditagih dari pihak lain. Yang kedua, kriteria piutang tak tertagih. Telah memiliki usia tertentu. Penagihan telah dilakukan melewati, kreditur mengalami kebangkrutan. Debitur dipastikan gagal bayar karena kejadian tertentu. Taksiran kerugian piutang, pendekatan neraca atas dasar saldo penjualan, pendekatan laba rugi atas dasar penjualan. Metode penghapusan langsung. Untuk piutang tak tertagih, penghapusan piutang adalah suatu kerugian yang timbul akibat adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Metode penyisihan piutang tak tertagih juga dikenal sebagai metode cadangan. Perbandingan metode penghapusan piutang. Ada dua metode yang digunakan dalam penghapusan piutang, yaitu metode langsung dan piutang tak tertagih baru diakui sebagai beban saat piutang tersebut diidentifikasi tidak dapat ditagih.
Bab 9. Peranan akuntansi dalam bisnis. Peranan akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi untuk pengembangan keputusan secara harus besar. Pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah yang pertama, manajer. Memerlukan informasi akuntansi untuk penyusunan perencanaan perusahaan, sangat memerlukan data akuntansi suatu organisasi untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Dan yang kedua, kreditor. Berkepentingan dengan data akuntansi karena berkepentingan untuk memberikan kredit kepada calon nerabanga. Profesi akuntansi. Akuntansi publik berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Akuntan yang berprofesi pada akuntan publik disebut sebagai akuntan publik, dan mereka akan mendapatkan fee dari penggunanya untuk dapat menjadi akuntansi yang bersertifikat. Ada persyaratan khusus ditempuh oleh para akuntan. Organisasi profesi akuntan di Indonesia disebut Ikatan Akuntansi Indonesia. Magang akuntansi. Akuntansi ini disebut juga akuntansi swasta. Para akuntansi yang berkecimpung dalam akuntansi magang atau akuntansi swasta atau manajemen. Jasa yang dipermukakan oleh para akuntan dalam sebuah perusahaan meliputi perkenaan sebagai pengendali, pemegang buku, akuntansi biaya, auditor internal, akuntansi penyusun anggaran bahasa Indonesia. Bidang-bidang spesialis akuntansi. Yang pertama, pemilik keuangan. Dan yang kedua, kreditor perusahaan. Ketiga, pemerintah. Keempat, karyawan. Kelima, pelanggaran perusahaan. Jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Yang kedua, perusahaan sayang. Dan yang ketiga, perusahaan jasa. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Dimiliki oleh individu pemilik tunggal. Bentuk ini mudah pengelolanya, biasanya juga tidak terlalu mahal. Dan yang kedua, perusahaan persekutuan. Modalnya ke perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama. Sumber daya keuangan tidak hanya berasal dari satu orang saja, tapi berasal dari beberapa pemilik perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan perseroan. Sering disebut juga korupsi. Perusahaan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu bahan hukum. Transaksi bisnis perusahaan. Sebagai sebuah organisasi yang berorientasi pada peralihan laba, perusahaan akan berupa untuk menganalisiskan barang atau jasa untuk dijual konsumen dengan harga tertentu. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan kejadian dari suatu perusahaan, transaksi bisnis terungkap menjadi dua. Yang pertama, transaksi internal, dan yang kedua, transaksi eksternal. Jika dalamnya perusahaan ini terdapat kenaikan aset, maka kejadian ini akan berpengaruh pada penurunan aset lain, kenaikan kewajiban, dan kenaikan ekuitas. Bab 10. Akuntansi aset tak terwujud. Aset tak terwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik, namun dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas. Aset ini dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, atau tujuan lainnya. Perbedaan utama antara aset tak terwujud dan aset berwujud adalah fisiknya. Aset tak terwujud memiliki wujud fisik nyata, bisa diraba, bisa ditebak, dan bisa disentuh. Klasifikasi aset. Berdasarkan cara perolehan, berdasarkan umum manfaat, berdasarkan kemampuan identifikasi. Pengakuan dan pengukuran aset tak terwujud merupakan bagian penting dalam akuntansi yang memastikan bahwa aset tersebut dicatat secara akurat dalam laporan keuangan. Pelaporan aset tak terwujud. Dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada para pemangku kepentingan mengenai nilai dan dampak aset tersebut pada kinerja perusahaan. Berikut adalah aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam laporan aset tak terwujud. Yang pertama, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, informasi manajemen. Dan yang ketiga, contoh pengungkapan dalam laporan keuangan. Dampak aset tak terwujud bagi perusahaan. Yang pertama, peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga, pendapatan keuntungan. Keempat, inovasi dan pengembangan produk. Yang kelima, akses ke pasar global. Dan yang keenam, kepercayaan investor dan kreditor, pengelolaan risiko. Bab 11. Akuntansi liabilitas.
Pengertian liability adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi. Perusahaan tersebut umumnya perusahaan akan mengambil liabilitas guna mendukung segala kegiatan operasional yang ada di dalam bisnisnya. Dengan begitu, perluas serta perkembangan suatu perusahaan bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat apabila perusahaan bersikeras untuk tidak mengambil sebuah risiko dengan cara berhutang. Jenis-jenis liabilitas. Yang pertama, liabilitas jangka pendek. Sering disebut dengan liabilitas lancar, short term. Liabilitas merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, liabilitas jangka panjang. Juga dikenal sebagai liabilitas tidak lancar. Kewajiban dalam kategori ini memiliki tempo pelunas lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, liabilitas kontingensi adalah kewajiban perusahaan yang muncul dalam kondisi tertentu. Pengakuan dan pengukuran liabilitas. Yang pertama, pengakuan liabilitas terjadi pada saat entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Dan yang kedua, pengukuran liabilitas. Umumnya diukur berdasarkan biaya historis, yaitu jumlah yang harus dibayar atau nilai sekarang dari kewajiban tersebut. Pelaporan liabilitas dalam laporan keuangan. Yang pertama, liabilitas lancar. Kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti per bulan, per mutar, atau per semester. Liabilitas juga dikenal sebagai liabilitas jangka pendek atau short term. Yang kedua, liabilitas tidak lancar. Kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu lama, yaitu dalam satu siklus laporan keuangan perusahaan. Liabilitas tidak lancar dikenal sebagai liabilitas jangka panjang. Bab 12. Akuntansi pengajian. Tunjangan karyawan. Yang pertama, akuntansi pengajian menggunakan register gaji. Akuntansi pengajian atau payroll accounting adalah sistem pelacakan dan pengeluaran bisnis yang terkait dengan pengajian. Menurut Mulyadi mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi pengajian adalah fungsi, dokumen catatan, dan sistem pengandalian payroll yang digunakan untuk kepentingan harga pokok, produk, dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengajian. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, waktu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, bukti kas keluar. Fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu hadir. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang keempat, fungsi akuntansi. Laporan yang didasarkan dalam sistem akuntansi pengajian. Yang pertama, laporan biaya gaji. Yang kedua, laporan presentasi kerja karyawan. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Jurnal umum. Pengertian jurnal umum adalah catatan sistematis jurnal umum adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi finansial dengan menyebut dan perkiraan yang akan didebat dan dikredit detail dengan jumlah yang masing-masing dan keterangan singkat dari transaksi tersebut. Fungsi jurnal. Yang pertama, fungsi historis. Yang kedua, fungsi mencatat. Yang ketiga, fungsi analisis. Yang keempat, fungsi instruktur. Yang kelima, fungsi informatif. Liabilitas kontingensi. Akuntansi untuk liabilitas estimasi dan kontingensi adalah kewajiban yang jumlahnya belum pasti, tetapi dapat diperkirakan secara wajar berdasarkan informasi yang ada. Contoh garansi produk, kewajiban pensiun. Kontingensi adalah kewajiban yang muncul karena hasil dari peristiwa di masa depan yang tidak pasti. Contoh kemungkinan terjadinya peristiwa menyebabkan kewajiban. Ayat jurnal untuk garansi produk. Garansi adalah gaji yang diberikan kepada penjual atau produsen bahwa produk yang dibeli akan berfungsi seperti diharapkan selama periode tertentu. Jika tidak, produsen berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti produk tambah biaya tambahan. Jenis-jenis garansi, yaitu garansi yang melekat pada produk sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Yang kedua, garansi layanan, yaitu garansi yang dijual terpisah dari produk utama. Bab 13. Akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan partnership gabungan antara dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba.
Di Indonesia terdapat 3 jenis persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang: Hukum Perdata, Persekutuan Perdata Firman, dan Persekutuan Perdata. Pembentukan persekutuan. Karakteristik persekutuan. Yang pertama, tanggung jawab rentang mutual agensi. Yang kedua, jangka waktu hidup terbatas limited life. Tanggung jawab dari ruang persekutuan bersifat tidak terbatas unlimited liabilitas. Yang keempat, kepemilikan bersama atas aktiva partner of interested in partnership. Yang kelima, pembagian laba dan rugi persekutuan partisipar in partnership. Unsur pokok persekutuan: gabungan atau asosiasi para sekutu pemilihan dan pengelolaan bersama tujuan untuk memperoleh laba. Persekutuan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang didirikan atau diadakan untuk menjalani perusahaan dengan nama bersama. Dimana semua sekutu bertanggung jawab penuh dengan biasanya ikut aktif mengelola perusahaan. Firma secara luas dapat digunakan untuk kantor hukum atau kantor akuntan. Yang kedua, persekutuan komanditer, CV atau bentuk perjalanan kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas. Sekutu aktif, sekutu pasif silent partner. Metode penentuan. Besarnya nilai investasi, metode bonus. Para sekutu dari sebutan trio sepakat bahwa investasi terdiri dari badri yang mempunyai nilai wajar sebesar 25.000. Diakui sebagai modal badri dalam pembukaan trio sebesar 30.000. Dengan demikian, badri akan mendapatkan bonus sebesar 5.000 sebesar 250.000 sebagai kompensasi bonus yang mereka berikan kepada badri jurnal umum yang dibuat. Metode goodwill. Misalnya, nilai lebih dari truk sebesar 5.000 diakui sebagai goodwill, maka jurnal yang dibuat goodwill sebesar 5.000 rupiah. Modal badar 5.000 rupiah untuk membukukan adanya goodwill atas badri. Modal dinilai lebih rendah dari nilai wajar sebesar 5.000, maka jurnalnya terbagi menjadi 3. Modal badri sebesar 5.000 rupiah. Modal Heri sebesar 205.000 rupiah. Modal Leli 205.000 rupiah. Pembukuan persekutuan, pembagian laba dan rugi operasional. Contoh, Fajar Gita telah mendirikan persekutuan pada tahun 2005. Diketahui posisi rekening pribadi dan rekening modal masing-masing adalah sebagai berikut. Brief Fajar sebesar 20.000, brief Gita sebesar 35.000, brief Harun sebesar 45.000. Sekian dari pemaparan presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.